Shalom, Sugeng Injing, selamat pagi, good morning. Ciao, halo anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Tri di Sentra Seni. Pagi ini Pak Tri akan memberikan beberapa pembelajaran untuk kalian semuanya ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Thank you God for today. Please guide us to be good student. In the name of Jesus, Amen. Nah anak-anak, minggu ini life skill anak-anak yaitu menyebutkan benda yang ada di dapur ya, yang biasanya dipakai untuk masak loh mama ya. Contohnya ya, yang dipakai masak yaitu kompor. Lalu ada wajan, ada pisau dan sebagainya ya. Itu menyebutkan benda-benda yang ada di dapur. Lalu ayat hafalan kalian masih sama dengan minggu yang kemarin ya, masih sama, yaitu dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Tri kemarin, anak-anak melakukan tugasnya ya, perbuatan anak-anak itu dengan senang hati ya, jangan separuh-separuh. Kalau anak-anak memang mau mengerjakan, mau berbuat sesuatu, berbuat yang baik ya tentunya, berbuatlah seperti untuk Tuhan, walaupun itu yang menyuruh papa atau mama atau yang lainnya ya, begitu anak-anak ya. Nah, tema kita minggu ini yaitu api ya. Manfaat api, siapa yang tahu? Oh iya, seperti yang disebutkan Pak Tri tadi, kalau mama di dapur ya pasti dipakai untuk memasak ya. Iya, dipakai untuk memasak. Lalu dipakai untuk penghangat ya. Dipakai untuk penghangat untuk apa Pak Tri? Ya untuk api unggun ya. Iya, seperti itu. Lalu bahayanya, wah, kalau kita tidak hati-hati, kita menyalakan lilin, lalu lilinnya jatuh, membakar sesuatu, akhirnya terbakar semuanya ya. Oke, pembelajaran kita kali ini ya, yang pertama yaitu anak-anak diajak menggunting lalu menempel ya. Setelah menggunting lalu menempel gambar api unggun. Anak-anak silahkan dibuka dulu bukunya, buku kreatif halaman 29, lalu diambil gambarnya api unggun. Setelah itu digunting ya, setelah digunting ditempelkan di buku kreatif juga di halaman 11. Itu pembelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, anak-anak menuliskan kata-kata api unggun ya, api unggun di bawah gambar api unggun tadi di halaman 11. Lalu yang ketiga, anak-anak diajak Pak Tri menggambar, lalu finger painting ya, menggambar lalu finger painting, yaitu menggambar api unggun. Begitu juga finger paintingnya ya, api unggunnya di finger painting. Tetapi untuk kayunya tidak perlu di finger painting, boleh diwarnai dengan krayon atau kolase dengan daun kering, dengan daun kering ya. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita. Jadi ada 3 pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita mulai belajar kita yang pertama, yaitu menggunting dan menempel gambar api unggun ya. Nah, silakan anak-anak mengambil buku kreatifnya
anak-anak nanti mengambil gambar api unggun ini di halaman 29 ya. Diambil dulu. Lalu anak-anak juga membuka buku kreatifnya di halaman 11 ya. Nah, sekarang kita akan menggunting ya. Kita gunting terlebih dahulu, ikuti titik-titiknya ya. Ikuti titik-titiknya supaya hasilnya menjadi bagus ya. Ikuti titik-titiknya. Nah, terus digunting sampai selesai ya. Digunting sampai selesai. Anak-anak jangan tergesa-gesa ya, supaya hasilnya bagus. Yang mengerjakan ya harus anak-anak sendiri, bukan diguntingkan mama, papa atau kakak ya. Anak-anak sendiri yang harus belajar menggunting ya. Nah, setelah seperti ini, nah anak-anak ambil lemnya ya. Anak-anak ambil lemnya. Pak Tri yang diberi lem yang mana? Yang diberi lem yaitu bukunya saja ya. Yang diberi lem bukunya saja ya. Jangan terlalu banyak ya. Oke, jangan terlalu banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan ditempelkan, pelan-pelan menempelkannya ya, supaya rapi dan hasilnya bagus. Nah, ini sudah tertempel. Ini tugas kalian yang pertama. Lalu tugas kalian yang kedua yaitu menulis kata api unggun di bawah gambar ini. Nah, di sini sudah ada apa? Garis-garis. Nah, api unggun berarti huruf yang pertama yaitu huruf A ya. Huruf yang pertama yaitu huruf A. Pak Tri akan menuliskan huruf A. Lengkung naik dikit. Garis lurus. Nah, sekarang P, api. Nah, di bawah sampai di bawah garis. Lengkung, lalu I. Diberi titik. Sekarang berikutnya unggun. U, lengkung, garis tegak, lalu N, garis tegak, lengkung. Nah, setelah itu huruf G, lengkung ke bawah, lengkung. Nah, begitu juga itu. Gun. Nah, silakan diulang lagi yang huruf G-nya. Ke bawah, lengkung, lalu huruf U. Nah, tinggal yang terakhir huruf N. Nah, kalau anak-anak ragu-ragu pakai spidol, boleh pakai pensil ya. Kenapa tadi Pak Tri menggunakan spidol? Karena supaya begitu jelas menulisnya. Ini seperti ini ya. Api unggun. Ini tugas anak-anak yang kedua. Yang pertama dan kedua. Pertama tadi menggunting gambar api unggun lalu ditempelkan. Lalu yang kedua menulis kata api unggun. Oke, ini yang pertama dan kedua. Nah, sekarang ini kita tutup. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Anak-anak akan diajak Pak Tri menggambar api unggun ya. Anak-anak akan diajak Pak Tri menggambar api unggun. Nah, sekarang anak-anak akan diajak Pak Tri menggambar api unggun ya. Pertama-tama silakan ambil buku gambarnya ya, lalu pensilnya. Sekarang kita akan menggambar kayunya dulu. Nah, kita akan menggambar kayunya dulu. Kita membuat lengkung. Ini kayunya masih utuh ya. Kayunya masih utuh karena bulat. Nah, sekarang sebelah sini kayunya ada yang sudah terpotong. Nah, jadinya ada yang kotak, ada juga yang masih bulat. Lalu di sini Pak Tri juga akan membuat bulatan ya. Coba sampai di sini bisa nggak? Oh, bisa. Nah, di sini. Lalu Pak Tri akan membuat kotak di sini. Nah, terus ini garis lurus, garis lurus, garis lurus. Nah, biru, kurang dikit. Nah, sekarang Pak Tri akan membuat apinya. Ini Pak Tri membuat apinya di tengah dulu.
dari tengah dulu. Nah, setelah itu baru di tepinya lengkung sedikit, lengkung ke atas dikit, lengkung ke atas dikit, lengkung ke atas dikit. Lalu di sini buat Pak Tri membuat lengkung ya. Nah, lengkung bawah, lengkung bawah, lengkung bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan anak-anak ditebalkan ya. Silakan ditebalkan pakai spidol ya. Silakan ditebalkan pakai spidol ya. Nah, di sini Pak Tri juga sudah mempersiapkan yang sudah di spidol dengan Pak Tri ya. Nah, ini di bawahnya sudah dipersiapkan oleh Pak Tri. Nah, ini sudah di spidol dengan Pak Tri. Nah, lalu diapakan Pak Tri? Nah, tugasnya anak menggambar dan finger painting ya. Tetapi tidak semuanya yang di finger painting, hanya apinya. Lalu kayunya Pak Tri. Kayunya boleh diwarnai dengan krayon ya, boleh diwarna dengan krayon, atau anak-anak kolase, menempelkan daun ya, menempelkan daun ini ya, pasti harus digunting sesuai dengan bentuknya ya, harus digunting. Nah, sekarang Pak Tri akan, kalau mewarnai dan kolase anak-anak sudah bisa. Nah, kita lanjutkan untuk finger paintingnya. Anak-anak sudah dikirimi Pak Tri ya, anak-anak sudah dikirimi Pak Tri, yaitu bahan finger paintingnya warna merah dan kuning ya, warna merah dan kuning. Sebelumnya silahkan anak-anak di gini kan, remas-remas, jangan sampai meletus ya. Nanti kalau meletus, wah kemana-mana nanti ya. Kenapa Pak Tri? Ini supaya mudah untuk digunakan ya. Begitu juga yang warna kuning. Nah, ini tadi Pak Tri sudah menyelesaikan ya. Nah, sekarang Pak Tri akan melakukan warna kuning dulu. Pak Tri, aku pengen yang merah dulu, boleh. Pak, anak-anak pengen melakukan yang tepi dulu warna merah, boleh ya, atau kuning dulu di tengah sini, boleh. Nah, sekarang Pak Tri akan menggunting dulu ya. Pak Tri akan finger painting warna kuning terlebih dahulu ya. Warna kuning terlebih dahulu. Ini Pak Tri persiapkan juga warna merahnya, digunting dulu dengan Pak Tri. Nah, nanti anak-anak kalau menaruh di sini jangan tergesa-gesa ya. Oke, nah sekarang Pak Tri akan memulainya pelan-pelan ya. Pak Tri akan memberi tengah ini warna kuning. Nah, lalu kita menggunakan jari-jari kita, finger painting menggunakan jari-jari kita ya. Oke, boleh ibu jari, boleh jari telunjuk atau jari tengah atau yang mana, silahkan ya. Nah, ini dengan Pak Tri akan diputar begini. Nah, diratakan, boleh seperti ini ya, boleh begini. Nah, Pak Tri kok keluar garis? Ya nggak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, ini keluar garis pun nggak apa-apa. Nah, setelah itu Pak Tri akan membersihkan dulu ya, membersihkan dulu, baru warna merahnya. Nah, warna merahnya Pak Tri mulai dari bawah ya. Pak Tri mulai dari bawah, lalu sebelah kiri ya. Nah, Pak Tri mulai menggunakan jari-jarinya untuk melakukan finger painting. Pak Tri, lalu kuningnya kok nggak disentuh? Iya, tadi kan sudah ya. Keluar garis pun tidak apa-apa anak-anak ya, keluar garis pun tidak apa-apa. Nah, ini Pak Tri lanjutkan dulu ya. Nanti baru Pak Tri akan mulai ke tengah ya. Nah, lalu ini yang atas dilanjutkan. Yang atas diberi. Oke, aduh, sampai terlepas ya. Nah, lalu dengan Pak Tri
lakukan dengan jarinya. Seperti ini boleh ya. Nah, setelah itu anak-anak tinggal menunggu keringnya ya. Pak Tri, kuningnya diapakan? Boleh dicampur begini. Nah, boleh dicampur begini. Ya. Nah, finger paintingnya Pak Tri sudah selesai, sudah jadi. Ya. Finger paintingnya Pak Tri sudah jadi. Tetapi yang bawah kok masih kosong, Pak Tri? Iya. Ya, yang bawah masih kosong, betul, benar. Karena yang bawah tadi dengan Pak Tri belum diberi, ya. Nah, Pak Tri sudah membuat contohnya. Yang bawahnya dikolase dengan daun, ya. Ini. Nah, yang bawahnya dikolase dengan daun. Ini kolase dengan daun dan ini hasil finger paintingnya. Lalu yang diwarna dengan krayon, Pak Tri. Iya, Pak Tri juga sudah mempersiapkan. Nah, ini yang diwarna dengan krayon, ya. Lalu ini di finger painting. Pak Tri, di atas ini boleh nggak ditulisi menggambar dan finger painting api unggun? Boleh, silahkan. Anak-anak mau ditulis silahkan. Jangan lupa diberi nama dan tanggalnya, ya. Oke, anak-anak selamat mengerjakan dan kerjakan dengan pelan, dengan hati-hati, dengan sabar, jangan tergesa-gesa. Oke? Nah, bagaimana anak-anak? Pembelajaran kita hari ini? Sulit nggak? Enggak ya. Kalau anak-anak mau belajar dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti mudah. Tidak ada yang sulit, ya. Pak Tri percaya anak-anak bisa mengerjakan semuanya ketiga tugas tadi dari Pak Tri, ya. Iya, silakan dikerjakan dengan sabar, telaten. Itu yang perlu, ya, sabar, telaten, supaya menghasilkan yang terbaik. Oke anak-anak, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dear Jesus, we have finished our lesson today. Thank you for blessing us. In the name of Jesus, Amen. Nah, anak-anak, silahkan dikerjakan. Tuhan Yesus menyertai kalian semuanya. Shalom.